Nadia Ramadhani. Jadi di episode sebelumnya kita sudah membahas mengenai sejarah perkembangan kurikulum yang pernah ada di Indonesia. Dan pada episode kali ini kita akan membahas mengenai pengembangan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Jadi sebelum kita ke pembahasan, jangan lupa klik tombol like and subscribe channel YouTube ini. Langsung aja kita ke pembahasan. Oke, sebelum ke penjelasan yang lebih mendalam, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai pengertian dan tujuan dari kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Yang pertama ada kurikulum 2013. Kurikulum 2013 diperkenalkan oleh Kementerian dan Pendidikan Kebudayaan pada tahun 2013, bertujuan untuk mengembangkan kompetensi peserta didik dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Fokus utamanya memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Kedua, ada kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah program pengembangan kurikulum yang lebih fleksibel dan adaptif, diterapkan di semua jenjang pendidikan, dari PAUD hingga SMA atau SMK. Tujuannya adalah untuk membentuk profil pelajar Pancasila yang mengedepankan karakter positif. Tujuannya adalah untuk membentuk profil pelajar Pancasila yang mengedepankan karakter positif dan kemampuan belajar mandiri. Selanjutnya ada ciri-ciri utama dari kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Ciri-ciri utama kurikulum 2013 adalah: yang pertama, berbasis kompetensi, menekankan pengembangan kompetensi yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Yang kedua ada pembelajaran tematik. Materi disajikan secara terpadu berdasarkan tema, bukan terpisah menurut mata pelajaran. Yang ketiga, penilaian formatif. Menggunakan penilaian berkelanjutan untuk memberikan umpan balik kepada siswa. Yang keempat, pendidikan karakter. Mengintegrasikan nilai-nilai moral dan karakter dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, struktur pembelajaran terdiri dari tingkatan pendidikan. Yang pertama, dasar atau SD, kedua, menengah pertama atau SMP, dan yang terakhir, menengah atas atau SMA. Selanjutnya, ciri utama kurikulum merdeka. Yang pertama ada kerangka dasar. Membangun karakter siswa dengan integrasikan profil pelajar Pancasila sebagai bagian dari pembelajaran. Kedua, capaian pembelajaran. Menggunakan istilah capaian pembelajaran atau CP yang lebih terfokus pada kompetensi esensial setiap mata pelajaran. Ketiga, fleksibilitas jam pelajaran. Jam pelajaran diatur per tahun sehingga memberikan sekolah keluasan dalam mengatur waktu pembelajaran. Keempat, pendekatan diferensiasi. Proses pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan siswa, namun memungkinkan pembelajaran dilakukan di berbagai tempat dan waktu sesuai kebutuhan. Dan yang terakhir, penilaian berbasis proyek. Memasukkan penilaian proyek sebagai bagian dari evaluasi siswa yang tidak ada dalam kurikulum 2013. Selanjutnya, aspek pengembangan. Pada kurikulum 2013 ada 5 aspek pengembangan. Yang pertama, pendekatan berbasis kompetensi. Kurikulum 2013 menekankan pada pengembangan kompetensi siswa dalam 3 ranah, yaitu sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Hal ini dilakukan melalui pendekatan saintifik yang melibatkan observasi, pertanyaan, eksperimen, dan komunikasi. Kedua, integrasi kognitif, afektif, dan psikomotor. Bertujuan mengembangkan keseimbangan antara aspek kognitif atau pengetahuan, efektif atau sikap, dan psikomotorik atau keterampilan dalam proses pembelajaran. Ketiga, penerapan pembelajaran tematik. Materi ajar disusun secara tematik untuk mengkaitkan berbagai mata pelajaran, sehingga memungkinkan siswa untuk melihat keterkaitan antara materi yang dipelajari dengan kehidupan sehari-hari. Keempat, penilaian berbasis proyek. Penilaian dalam kurikulum 2013 mencakup penilaian formatif dan sumatif, dengan fokus pada hasil belajar yang autentik dan dapat diterapkan dalam konteks. Dan yang terakhir, keterlibatan guru. Guru memiliki peran penting dalam implementasi kurikulum di mana mereka diharapkan dapat merancang rencana pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Selanjutnya ada aspek pengembangan kurikulum merdeka. Ada 5 aspek pengembangan kurikulum merdeka. Yang pertama, fleksibilitas dalam pembelajaran. Kurikulum merdeka memberikan kebebasan kepada sekolah
untuk merancang kurikulum sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa, serta konteks lokal termasuk kebebasan dalam menentukan metode pembelajaran dan penilaian. Kedua, pendidikan karakter. Fokus utama dari kurikulum Merdeka adalah membentuk karakter siswa melalui penguatan nilai-nilai Pancasila dengan penekanan pada pengembangan sikap positif dan keterampilan sosial. Yang ketiga, capaian pembelajaran yang dapat disesuaikan. Capaian pembelajaran dirancang agar dapat disesuaikan dengan kebutuhan individual siswa, memungkinkan mereka untuk belajar sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar masing-masing. Keempat, penggunaan teknologi. Dalam implementasinya, kurikulum Merdeka memanfaatkan teknologi pendidikan seperti platform Merdeka Mengajar untuk mendukung pembelajaran mandiri dan kolaboratif. Dan yang terakhir, evaluasi berbasis proyek dan kegiatan nyata. Penilaian dalam kurikulum ini lebih beragam, mencakup proyek nyata yang relevan dengan kehidupan sehari-hari siswa, sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna. Oke, mungkin itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan pada episode kali ini. Semoga mudah dimengerti dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa klik tombol like and subscribe ke channel YouTube ini. Dan sampai jumpa di pertemuan yang akan datang.